Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Sonasi Sekolah dalam Perspektif Hak Anak Atas Pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas PKN 67 kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Fea Armaela, Muhammad Ilham, Karinini Limaurena, Asmaul Husna, dan saya sendiri Ilman Nur Fahmi. Pada presentasi kali ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama ada konsep pendidikan dan sistem sonasi. Yang kedua ada realitas yang hadir dalam dunia pendidikan Indonesia setelah diberlakukannya sistem sonasi. Yang ketiga masalah yang timbul dari PPDB sistem sonasi. Yang keempat solusi yang dapat diberikan terhadap perkara sistem sonasi demi keutuhan sistem pendidikan Indonesia. Langsung saja saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagian konsep. Baik, kita melangkah ke pembahasan yang pertama, di mana kita membahas tentang konsep pendidikan dan sistem sonasi. Pendidikan merupakan salah satu hak yang bersifat mendasar bagi seluruh warga negara, khususnya di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pasal 28C ayatnya yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah sebagai pihak negara yang mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan berupaya membuat kebijakan pendidikan baru sebagai solusi. Solusi yang diberikan Kemendikbud berupa kebijakan sistem sonasi sekolah. Kebijakan ini menjadi bentuk tindakan pemerataan akses pada layanan pendidikan. Kebijakan ini kemudian diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Sonasi merupakan sebuah program yang dicanangkan pemerintah dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB. Sonasi PPDB hadir sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk melakukan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri. Sebab pendidikan adalah salah satu yang wajib diikuti dan dienyam oleh setiap warga negara Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan pemerintah, timbulnya suatu permasalahan akibat ditetapkannya sistem sonasi tersebut. Hal ini dikarenakan sistem penerapan terkait sonasi sekolah diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, tetapi tidak mencermati terlebih dahulu terkait faktor-faktor yang seperti pendataan penduduk, jarak sekolah, dan akses sekolah di masing-masing daerah. Selain itu, juga sistem sonasi tersebut kurang dilakukannya sosialisasi sehingga menimbulkan permasalahan. Terlebih lagi terkait dikeluarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yang merupakan pembaharuan undang-undang dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang sampai saat ini masih menjadi polemik bagi orang tua peserta didik dan bagi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu realitas yang hadir dalam dunia pendidikan Indonesia setelah diberlakukannya sistem sonasi ini. Kebijakan sistem sonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang langsung diterapkan di seluruh Indonesia
ternyata dalam realitasnya menuai berbagai perkara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 4 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik, dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Namun, hal tersebut berbanding dengan maksud dan tujuan dari Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Pasal 16 ayat 5 menyampaikan bahwa calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur dari 3 jalur pendaftaran PPDB yang dapat diartikan hak dalam memilih pilihan dibatasi yang berakibat tidak dapat kesempatan lebih dari sekali untuk menikmati pendidikan. Kemudian, zonasi ini juga dapat menyebabkan semangat belajar anak menjadi berkurang. Apabila mereka tidak memasuki sekolah yang bukan tujuan mereka, disebabkan jarak tempuh rumah mereka yang jauh dari sekolah yang diinginkan. Selain itu, bagi siswa-siswa yang memiliki nilai tinggi dalam artian berprestasi, akhirnya tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang berakreditasi unggul. Mereka tidak bisa memperoleh hak atas prestasi mereka. Seperti yang kita ketahui, tidak semua sekolah di Indonesia ini memiliki fasilitas pembelajaran yang baik, mulai dari sarana dan prasarananya hingga kompetensi tenaga pendidiknya. Itulah yang menjadi polemik dalam dunia pendidikan Indonesia. Dari beberapa perkara yang disebutkan, menunjukkan bahwa anak tidak mendapatkan hak mereka untuk menentukan pilihan yang melanjutkan pendidikannya. Hak anak tidak dipenuhi, dibuktikan dengan kurang demokratis dan kurang berkeadilannya PPDB sistem zonasi tersebut. Saya akan membahas mengenai masalah yang timbul dari PPDB sistem zonasi. Pada proses pelaksanaan PPDB tahun 2019 lalu, ternyata menimbulkan masalah dari sistem zonasi itu sendiri. Komisioner KPAI, Retno Listiarti, mencatat ada 9 masalah yang timbul, diantaranya yang pertama, pembagian sekolah negeri tidak merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Yang kedua, adanya siswa yang tidak terkomodasi karena tidak dapat mendaftar di sekolah manapun. Yang ketiga, itu orang tua mengantre hingga menginap di sekolah. Yang keempat, minimnya sosialisasi mengenai sistem PPDB ini sehingga peserta didik dan orang tua itu kebingungan. Yang kelima, masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online. Yang keenam, transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung. Yang ketujuh, penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan. Yang kedelapan, soal petunjuk teknis yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham. Dan yang kesembilan, karena pembagian sekolah negeri tidak merata, maka pemerintah membuat kebijakan menambah jumlah kelas dengan sistem 2 shift, yaitu sekolah pagi dan sekolah siang. Di kota berkembang, sistem zonasi tersebut semakin menimbulkan masalah baru ketika pertambahan jumlah angkatan sekolah tidak diiringi dengan pertambahan jumlah sekolah. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian solusi. Solusi yang dapat diberikan terhadap perkara sistem zonasi demi keutuhan sistem pendidikan Indonesia. Solusi yang dapat diberlakukan atas permasalahan sistem zonasi pada jenjang TK hingga SMK atau SMK atau sederajat adalah sebagai berikut. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu meninjau kembali Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 21 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan demi mewujudkan keadilan bagi proses penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dalam penerapannya, khususnya dalam jenjang pendidikan SMP dan SMA atau SMK, di samping mempergunakan sistem zonasi,
juga tetap harus memperhatikan nilai akhir siswa dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan kata lain, sistem zonasi yang berlaku adalah sistem zonasi berkompetensi. Harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dengan pemerintah dalam bidang pendidikan. Setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti proses pendidikan di Indonesia. Kemudian, pemerintah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Dan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, pemerintah wajib membiayai. Pembiayaan tersebut berupa pemberian fasilitas-fasilitas yang menunjang segala proses pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.